Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersuka cita dalam 2 minggu yang lalu kita banyak belajar tentang lembah pemurnian. Dan hari ini izinkan saya berkhotbah kepada kalian semua dengan satu perspektif yang baru. Saya tidak akan mengulang khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Pak Hartono, oleh Pak Johan, tapi saya mau masuk dalam sebuah perspektif hari ini. Saya kasih judul, jangan keluar dulu. Gimana caranya kita menikmati hidup di dalam lembah pemurnian, saudaraku. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang mesti kita jawab. Apakah kalian tahu, saudara tahu apa yang paling menyakitkan dari serangan iblis? Itu. Apa yang sangat menyakitkan dalam kehidupan kita ketika serangan itu datang. Ketika kita merasa tidak ada orang yang memperhatikan kita. Ketika kehidupan ini rasanya datar saja. Sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah melakukan banyak hal, tetapi tidak ada perubahan. Dan rasanya kita kalau ada dalam lembah itu lama sekali. Jawabannya cuma satu, kalau kita melihat Tuhan itu diam. Kita sudah melakukan banyak hal, saudaraku. Kita mencoba mencari wajah Tuhan, melakukan segala hal. Tetapi pada satu titik yang paling gak enak adalah ketika kita menganggap bahwa Tuhan itu diam. Dan tolong ini dicatat, rupanya dalam kebenaran firman, diam itu bukan berarti dia absen. Dia diam itu merupakan sebuah cara yang dia lakukan untuk membuat kita bertahan di dalam lembah itu. Yang ngerti katakan amin. Dan hari ini saya akan berkhotbah kepada kita dalam 3 sudut pandang. Bagaimana kita melihat kehidupan kita, rencana Tuhan, semua yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika ada di lembah, namanya lembah pemurnian. Kita akan belajar nanti bagaimana kita melihat sudut pandang kita, bagaimana sudut pandang musuh kita, penguasa raja kegelapan itu, dan bagaimana nanti sudut pandang raja kita, Yesus Kristus. Kalau 3 point of view ini, saudaraku, kita pahami, maka ini akan mengubah cara kita untuk melihat lembah itu selamanya. Saya tidak berlama-lama. Lensa yang pertama, kita menyebut dia dengan lensa pandangan dari diri kita sendiri. Sudut pandang dari diri kita, saudaraku, ketika menghadapi situasi yang sulit adalah kita akan mengatakan, aku nggak ngerti kenapa aku ada di sini. Ini menjadi pertanyaan. Aku tidak mengerti kenapa aku ada di lembah ini. Ini merupakan seruan dari Mazmur 22 ayat 1. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau jauh dari keluhan-keluhanku? Mazmur 13 ayat 1 dan 2. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saya ingin kita mulai belajar jujur hari ini, warga kerajaan. Di lembah itu ada pertanyaan yang kita simpan dan tidak berani kalau itu kita ucapkan keras-keras. Karena dia bilang gini, takut berdosa. Kalau kamu nanya itu, takut kamu dianggap cengeng, bro. Tuhan, ini pertanyaan yang seringkali kita simpan kalau lagi mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang sulit. Kita simpan ini, kalau bisa istri kita yang tahu, yang lain gak tahu. Pak Janus gak usah, Pak Har apalagi. Kita simpan ini. Tuhan, apakah engkau masih peduli? Tuhan, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tuhan, sampai kapan ini akan berakhir? Hari ini catat baik-baik, saudaraku. Tidak usah kamu simpan pertanyaan itu. Kita tidak
akan pura-pura pertanyaan itu nggak ada. Karena Alkitab juga catat, Mazmur 22 ini merupakan Mazmur yang menubuatkan bagaimana Yesus mati. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ngomong ini enggak ketika disalib. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Jadi kalau kita ngomong ini dalam lembah pemurnian, dan kita kemudian ngomong, Tuhan, kau ada enggak sih di sini? Tuhan, kenapa engkau enggak dengar doaku? Itu tidak dosa. Karena semua kita, saudaraku, kita ini selalu membawa sebuah pemahaman yang bagus. Kita meyakini Tuhan itu baik. Dia punya rencana yang luar biasa untuk kita. Tapi ketika kita punya rasa bahwa lembah itu terlalu panjang, lembah ini terlalu berat, lembah ini terlalu gelap, maka pemahaman kita itu mulai retak. Kita mulai bertanya, benar gak sih Tuhan itu tolong saya? Saya udah doa loh ini. Sampai kapan saya alami penderitaan ini? Coba lihat kanan kirimu. Bilang, tanya dia, kamu pernah gitu gak? Kalau dia gak jawab, itu pasti sudah pernah. Kalau dia jawab, dia lagi jujur aja. Semua kita begitu, saudaraku. Itu fakta yang kita gak bisa bohongi. Lalu kemudian kita kan bilang gini, padahal kalau hitung-hitung ya, saya merenung-merenungkan hidup saya ini ya, saya pelayanan loh ini. Kenapa justru orang yang pelayanan gak serius, rasa-rasanya hidupnya lancar-lancar saja? Aku ini sudah setia loh melayani Tuhan. Kenapa doaku tidak dijawab? Dan kita mulai curiga pada kebaikan Tuhan. Saudaraku, ingat, ini merupakan racun yang paling berbahaya yang bisa masuk dalam jiwa seorang warga kerajaan. Dan yang lebih parah adalah kalau kita mendefinisikan diri kita dalam lembah itu. Kita menyebut diri kita, aku orang yang paling sial, aku orang yang gagal, aku orang yang tidak dikasihi Tuhan, aku orang yang sudah terlalu rusak untuk dipakai Tuhan. Dan kita membiarkan alamat yang sementara menjadi identitas permanen kita. Ini problem. Jangan sampai, saudaraku, kita semua membuat sebuah definisi dalam lembah pemurnian yang sifatnya sementara, yang tidak permanen itu mendefinisikan kita. Saya orang gagal, saya nggak bakal berhasil, hidup saya udah terlalu rusak, dan lain sebagainya. Karena panggilan besar selalu melewati titik nadir. Tokoh-tokoh Alkitab ini mengalami semua yang juga kita alami. Sekarang kita lihat perspektifnya Raja Daud. Maka dia bertanya, bukankah aku yang diurapi? Mengapa aku lari dan dikejar-kejar oleh Saul? Sudah sah kok Samuel mengurapi dia dengan tanduk isi minyak itu. Tetapi dia gak langsung raja. Dia masih dikejar-kejar oleh Saul, hendak membunuh dia. Wajar dia bertanya dalam dirinya, loh, aku ini sudah diurapi Tuhan menjadi raja. Mengapa saya harus mengalami dikejar-kejar orang ini, dikejar oleh Raja Saul? Wajar. Yusuf lagi. Ketika Yusuf dimasukkan ke sumur, ketika Yusuf nanti dijual ke Potifar, ketika di Potifar dia difitnah oleh istri Potifar, ketika nanti di penjara bahwa juru roti, juru minuman itu yang diartikan mimpinya, juru minuman lupa sama dia. Dia wajar bertanya, kemana mimpi-mimpiku yang dulu? Aku bermimpi bahwa 12 tumpukan akan menyembah aku.
Nanti ayahku dan ibuku akan aku menjadi pemimpin atas mereka. Aku melakukan semua yang benar dan berakhir di tempat yang paling salah. Ini menarik saudaraku. Tuhan sudah ngomong, kamu Yusuf, dalam visi kamu akan menjadi orang hebat. Tapi dia tetap dibuang di sumur. Dia dijual. Bagaimana dengan Yesus? Yesus anak Allah. Natur 100% manusia, natur 100% ilahi. Tapi mengapa dia di Getsemani juga mengatakan, ya Bapa, jika sekiranya lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Saudaraku, saya melihat hal ini, mari kita memandang bahwa semua lembah pemurnian yang sedang kita hadapi, marilah kita memakai kacamata firman untuk menanggapi itu semua. Yang setuju katakan amin. Kalaupun akhirnya saudara bertanya seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Yesus, seperti Mazmur 22 yang tadi kita baca, pertanyaanmu itu bukan pengkhianatan kepada Raja kita. Itu merupakan doa yang paling jujur yang pernah kamu naikkan kalau kamu bertanya seperti itu. Karena di mana ada lembah pemurnian, maka kedagingan ini gak suka saudaraku. Kita terbiasa nyaman dari kita kecil sampai di sekarang sudah berhasil. Kata orang, kita nyaman. Tiba-tiba Tuhan taruh kita di sebuah kondisi, sebuah tempat yang gak nyaman untuk kedagingan kita. Wajar kedagingan kita protes. Itu doa yang paling jujur. Saudaraku, ingat di poin yang pertama ini. Lembah pemurnian itu tidak membentuk karakter yang belum ada. Lembah itu mengungkapkan karakter yang sudah ada. Dan memurnikan sampai hanya yang asli yang tersisa. Minggu yang lalu Pak Pendeta Johan sudah memberikan kita sebuah pemahaman yang sangat signifikan. 1 Petrus 1 ayat 7. Kemurnian iman itu sebuah langkah di pasar waktu itu. Kalau emas mau dijual di pasar biar dia punya harga, maka harus ada sertifikatnya. Bapak Ibu punya emas lagi harganya naik ya. Yang membuat emas zaman dulu, di zamannya ayat itu diucapkan adalah ketika punya sertifikat. Tandanya sertifikat adalah emas itu dikasih emboss. Itu nanti lihat, kalau si kepala pasar kasih emboss, ini harga emas terverifikasi, sudah teruji. Suatu saat saya meyakini semua kotoran dalam hidup kita itu yang mau dikeluarkan di lembah pemurnian agar aslinya kita kelihatan. Yang setuju katakan amin. Itu yang dia ingin buang dalam kehidupan kita. Jadi lembah tidak membentuk karakter yang belum ada. Lembah itu mengungkapkan karakter yang sudah ada dan memurnikannya sampai hanya yang asli yang tersisa. Kalau Tuhan sudah berikan kita cap kerajaan, maka nanti dia akan memamerkan kita dalam kemuliaannya akan datang. Ketika pemerintahan itu terjadi dalam langit dan bumi yang baru, maka Bapa di sorga akan memamerkan kita. Dia bilang gini, inilah anak-anakku yang sudah teruji. Dalam penderitaan sekalipun mereka bertahan dan setia. Dan inilah dia. Dia memamerkan kita di publik. Kalau lembah pemurnian areanya privat, sendiri dengan Tuhan. Kita kadang merasa, mana Tuhan? Kok aku gak ngerasa Tuhan? Tapi kenyataan, ketika Sadrak, Mesa, Abednego ada di lembah perapian itu, yang lihat Tuhan ada di situ siapa? Jawab.
Siapa yang tahu di ayat itu tulis, aku melihat ada satu sosok tambahan. Siapa yang ngomong itu? Nebukadnezar. Mungkin saudara dalam lembah itu ngerasa sendiri. Aku gak ngerasa Tuhan di lembah pemurian ini. Tapi catat baik-baik, justru orang lain yang melihat kamu disertai Tuhan di sini. Karena Nebukadnezar dari luar lihat, loh ada 4 orang sekarang. Gereja mula-mula membaca ayat itu, itulah Yesus dengan prainkarnasinya. Jadi kalian gak usah curiga, mana Tuhan, mana Tuhan. Justru orang luar yang lihat prosesmu di lembah itu, yang lihat Yesus menyertai kamu. Katakan amin. Jadi jangan ambil keputusan permanen di tengah rasa sakit yang sementara. Kalau kamu bertanya seperti pertanyaannya Yusuf, Daud, dan Yesus tadi, itu bukan tanda kelemahan iman. Itu tanda kita cukup jujur untuk ngomong di hadapan Raja kita. Bahkan semua tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, yang dipakai Tuhan, pernah ada di titik yang sama. Jadi jangan biarkan lembah pemurnian ini mendefinisikan saudara. Kalau hari ini ada di antara Anda yang bilang begini, kamu merasa bahwa kamu belum mengerti mengapa kamu ada di lembah itu. Saya harus mengatakan, gak apa-apa. Sekalipun kamu banyak bertanya, kenapa harus begini? Kenapa saya harus dirugikan sama orang dan saya sekarang mengalaminya? Gak apa-apa bertanya itu. Satu hal yang menjadi batasnya adalah cuma satu. Jangan izinkan keputusan permanen di tengah rasa sakit yang sementara itu. Itu aja. Kamu boleh komplain, kamu boleh bertanya, tapi jangan izinkan kesakitan itu mendefinisikan dirimu. Kamu bilang, aku sudah gagal, aku sudah stop, aku gak ada harapan. Hei, di dalam Yesus ada harapan. Tapi kan pernikahanku udah rusak, Pak. Itu kata kamu, jangan definisikan. Karena Yesus punya masa depan yang lebih gemilang untuk kamu. Itulah sebabnya saya kasih judul khotbah hari ini, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Karena prosesmu belum selesai. Ada rencana Tuhan yang ajaib di depan yang akan Dia siapkan bagi Anda. Jangan keluar dulu. Sekarang kita pakai lensa yang kedua. Lensa pertama tadi, diri kita sendiri. Gimana kita lihat kita di lembah. Lensa kedua, sudut pandang penguasa kegelapan, iblis. Iblis itu panik kalau Anda semua, kita semua dimasukkan ke lembah pemurnian. Saya ulang, ini mesti taruh di benak dan di hati kita. Iblis itu paling takut kalau saudara ditaruh di lembah pemurnian. Kitanya pengen keluar. Tapi iblis paling takut nih, dia sekarang dimasukkan ke lembah pemurnian. Waduh, gemetar saya ini, kata iblis begitu. Kitanya pengen keluar cepat-cepat. Ayub 1 ayat 8 tidak di slide, saya bacakan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya ulang di sini saudaraku, yang memulai percakapan dengan iblis Tuhan. Iblis, kamu gak lihat hambaku Ayub? Kalau zaman kita ini 4 jempol lah. Kaki 2, tangan 2, jempol. Dia orang top markotop. Gak ada orang kayak dia yang hebat loh, iblis. Saya mau kasih tahu kalian. Kalau selama ini kita punya pikiran,
iblis serang kamu karena kamu lemah, itu salah total. Iblis tidak akan pernah buang energi kepada orang yang gak berbahaya bagi dia. Karena dia bilang, hey lu mah kawan gua usah capek-capek. Tapi kalau kamu orang penting dalam kerajaan Allah, iblis kerahkan semua amunisi untuk serang kita. Padahal ini penting. Kalau ada orang Tuhan taruh di lembah pemurnian, ada destiny Tuhan yang besar di situ. Itu makanya iblis paling takut lihat anak Tuhan, warga kerajaan diizinkan Tuhan masuk dalam lembah pemurnian. Bukan iblis yang datang kepada Tuhan sambil bilang, tuh Tuhan, iblis si Ayub lemah. Enggak. Izinkan aku menyerang dia. Enggak. Justru sebaliknya, Tuhan yang bilang kepada iblis, hei iblis, kamu sudah perhatikan belum hambaku Ayub? Tuhan yang memperkenalkan Ayub kepada iblis. Tuhan itu bangga banget punya anak kayak Ayub. Di semua sidang surgawi, kalau kalian baca itu, maka datanglah anak-anak Tuhan. Ada juga di antaranya iblis. Tuhan pamerkan Ayub di depan semua malaikat, di depan semua orang-orang, termasuk di depan iblis. Artinya begini, sebelum lembah pemurnian dialami Ayub, namanya sudah dicatat di sorga. Betul enggak? Tuhan sudah mengenal Ayub dengan baik. Jadi Ayub di kasus ini bukan korban, tapi seorang kebanggaan raja kita. Iblis menyerang Ayub bukan karena inisiatifnya sendiri. Ia menyerang Ayub karena ia tahu ada sebuah rencana Tuhan yang raja kita sedang bentuk dalam diri Ayub. Dan iblis punya cita-cita, jangan sampai Ayub selesai di proses itu. Sekarang jawab pertanyaan saya baik-baik, warga kerajaan. Kalau dalam lembah ini kita punya pemikiran ingin cepat-cepat selesai dalam proses pemurnian, jawab baik-baik, suara Tuhan atau suara iblis? Bilang kanan kiri, biar kencang, biar kedengeran. Ada yang ngantuk soalnya. Suara iblis, betul. Kalau di kuping kita, di hati kita ada suara, udahlah, kamu berhenti saja. Stop dengan proses ini. Kamu kan udah capek. Letih loh kamu. Belum lagi bekerja tiap hari. Kamu harus menghadapi problem ini. Udah stop. Itu bukan suara Tuhan, itu suara penguasa kegelapan. Karena kalau kita stop, rencana Tuhan yang ajaib ini gak terjadi bagi kita. Ini menarik, ini menarik. Jadi semakin besar serangan iblis kepada kita, semakin besar kepercayaan Tuhan kepada kita. Semakin iblis menyerang kita, itu bukan informasi kelemahan kita. Itu merupakan informasi betapa besarnya destiny kerajaan yang sang raja itu sedang rancangkan atas kehidupan kita. Ingat tadi, kalau kita lemah, kita gak serius ikut Tuhan, iblis gak perlu capek-capek godain kita. Makanya Matius 4, Lukas 4. Ketika Yesus sedang berpuasa, dia digodai iblis. Pengen buat Yesus stop, gak lagi puasa 40 hari 40 malam. Biar Yesus gak melanjutkan karyanya untuk memberitakan Injil. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa belajar sesuatu hari ini. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis seperti singa yang mengaum. Singa yang mengaum bukan berarti singa yang tenang. Singa yang mengaum, singa yang sedang terancam. Kalau singanya lagi santai, ya dia santai liatin. Tapi kalau singanya terancam, dia mengaum. Dia menakut-nakuti mangsa. Alkitab mencatat, singa yang mengaum. Semakin singanya galak, semakin singanya mengaum kencang, ingat, semakin besar destiny Tuhan dalam hidup saudara. Semakin berat ujian yang saudara alami, semakin besar penderitaan karena nama Yesus yang saudara alami, berarti ada sebuah kapasitas rohani yang Tuhan sedang perbesar dalam kehidupan kita. Yang yakin katakan amin. Tapi kalau kita bilang, hidup gua datar-datar aja, gak ada sesuatu yang tantangan nih. Intensitas serangan iblis adalah petunjuk yang paling jelas tentang besarnya destinasi kerajaan yang sedang raja itu tulis dalam kehidupan kita. Dan iblis tahu apa yang akan terjadi kalau kamu bertahan. Dia pasti kalah. Saudaraku ingat, kalau kita bertahan dalam lembah pemurnian, iblisnya kalah. Itu makanya dia kerahkan semua energinya untuk membuat kita, membuat saya dan saudara, untuk segera berhenti di lembah pemurnian itu. Padahal kingdom paradigma mengajari kita bahwa kita akan berjalan kepada keserupaan. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Tapi iblis punya serangan untuk membuat kita menyerah dengan semua proses yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Makanya ini hati-hati, waspada, agar kita tidak menjadi lemah, agar kita tidak menjadi putus asa. Itu sebabnya siang hari ini mari kita katakan dengan tegas, ketika godaan itu datang, ketika bisikan itu datang, dan kita dibuat menyerah, saya harus katakan, stop dengar apa kata si iblis. Langsung perkatakan firman. Jangan beri dia kesempatan untuk membuat kita lemah dan putus asa. Ketika kita dengar rayuan itu, saudara dengar apa kata iblis untuk membuat kita stop. Maka pesan saya tadi, jangan keluar dulu. Bertahan di situ. Karena ada sebuah rencana Tuhan yang besar yang dia siapkan bagi kita semua. Mari kita melihat yang tiga sekarang. Lensa yang ketiga, sudut pandang raja kita. Yang pertama tadi, sudut pandang diri kita melihat lembah. Sudut pandang yang kedua, bagaimana iblis lihat lembah itu. Dan yang ketiga, bagaimana raja kita melihat anaknya kita yang sedang diproses di dalam lembah itu. Yesaya 48 ayat 10 saya bacakan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Ya, aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Nah, saudaraku, ini hal yang paling sulit. Kalau Tuhan bisa mengeluarkan kita dari lembah pemurnian itu sekarang, cepat, gak perlu lama-lama, kenapa dia tidak melakukan itu? Kan Tuhan kita Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu kan. Tapi kadang kita bertanya, Tuhan ini kan mestinya bisa cepat. Apalagi kita zaman now terbiasa dengan namanya shortcut. Jalan tikus. Kita potong jalan biar lebih cepat. Tapi Tuhan rupanya gak suka shortcut gitu. Tuhan menyukai proses yang dia rancang. Dan kadang pertanyaannya begini. Kalau kau sanggup melepaskan aku dari lembah ini, kenapa kau tidak melakukannya? Kita bisa menemui itu di dalam dapur kesengsaraan yang ini.
Makna dari dapur kesengsaraan dalam bahasa Ibraninya kur. Kur itu adalah tungku peleburan logam. Yang saya akan ceritakan ini akan menarik perhatian teman-teman semua. Kalau seorang pandai besi atau ahli yang ingin memurnikan emas atau perak, maka ini panasnya itu bukan panas yang kebetulan, saudaraku. Bukan api yang punya panas tidak terkontrol, diatur dia. Panas itu diatur sedemikian rupa, suhu itu dia tentukan sedemikian rupa, durasi untuk nanti membakar ya, logam itu diukur dengan sangat presisi. Tidak ada satu derajat yang bisa berlebihan. Demikian juga cara Tuhan untuk memproses kita. Di dalam lembah pemurnian, kalau kita mengalami seperti tungku peleburan logam, Tuhan yang tahu kuatnya kita menahan panas. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Api itu panasnya terkontrol. Tuhan tahu ujian yang paling tepat untuk kita. Karena dia yang menciptakan kita. Panasnya dia atur sendiri. Suhunya dia tentukan sendiri. Bahkan lamanya kita dilebur, dia juga yang atur sesuai dengan yang dia mau. Itulah sebabnya tidak akan ada satu hari yang sia-sia di lembah pemurnian itu. Gak ada. Saya punya gambar yang berikutnya. Zakaria 13 ayat 9. Ini gambarnya. Ketika kita ada di lembah pemurnian itu, kita seperti tadi ditungku peleburan dari logam. Maka kita ini dianggap seperti biji logam. Umat pilihan dibawa ke tempat pengujian dari nomor 1. Lalu kita dimasukkan ke api. Panas diizinkan untuk membakar apa yang tidak murni. Stop di sini dulu. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke perapian yang menyala, Alkitab catat, rambutnya nggak terbakar, bajunya yang nggak terbakar, yang terbakar apanya? Tali yang mengikat mereka. Kalau kita diizinkan Tuhan di lembah pemurnian, yang Tuhan hanguskan itu segala sesuatu yang membuat Kristus tidak nomor 1 dalam hidup kita. Termasuk ikatan dosa. Makanya tadi saya bilang benar saudaraku, Tuhan taruh kita di lembah pemurnian bukan untuk menciptakan karakter baru, tetapi memurnikan kita. Membuang semua tali, membuang semua ikatan yang mengikat kita selama ini. Itu yang Tuhan lakukan di tempat peleburan itu. Kotorannya mengapung. Ada rasa sakit yang memaksa karakter asli kita keluar. Semua yang Tuhan gak kehendaki dalam karakter kita, itu dikorek. Itu dibuang. Itu gak enak saudaraku. Belajar menjadi sabar bagi saya itu gak mudah. Kadang harus air mata keluar. Ditegur pemimpin, yes. Biar sabar itu muncul. Gak enak gitu loh. Namanya kita mengalahkan kedagingan, itu gak enak. Sampai nanti emas itu menjadi murni seperti cermin. Sampai si pandai emas, tukang yang ngolah emas, lihat pantulannya di emas itu. Dia itu kayak kaca, kayak cermin, sampai kinclong. Jerawat yang 0,01 mili kelihatan di situ saudaraku.
Apa tujuan pemurnian? Tuhan berhenti memurnikan kita kalau Ia sudah melihat pantulan wajah Kristus di dalam diri saudara. Kalau Yesusnya belum nongol, dilama-lamain sama Tuhan. Lihat kanan kiri, senyum dulu sama dia. Kita banget itu gitu. Jadi kalau ditanya, kapan stopnya lembah pemurnian? Sampai wajah Yesus itu nongol dalam hidup kita. Kalau masih Janusnya yang nongol, enggak, Tuhan bilang lebih lama lagi. Jadi Pak Kim gak boleh komplain Pak Kim ya. Pak Edi juga gak boleh komplain Pak. Sampai Yesusnya mesti nongol dalam diri kita, dalam semua karakter kehidupan kita. Bro Heri benar ya? Sampai Yesusnya yang keluar. Bukan Heri lagi, tapi Yesusnya. Baru pemurniannya stop. Nah sekarang kita lihat sedikit tadi tentang Nebukadnezar. Dia bilang gini, Daniel 1:25. Ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nebukadnezar melihat bukan 3 orang yang ada di kepanasan itu. Yang ia lihat adalah 4 orang. Saya mau kasih tahu. Kerajaan di dunia saudaraku, untuk nolong 1 orang, gak pernah ada ceritanya raja turun tahta dan kemudian ikut medan perang. Gak ada. Raja akan bilang, gak usah aku turun tangan, kamu panglima, tolong dia. Tapi di dalam Alkitab, di lembah pemurnian, Yesus turun sendiri loh, tolong kita. Dia gak pernah suruh malaikat tolong kita. Dia sendiri turun memeluk dan mendampingi kita di panasnya api pengujian itu. Yesus kalau pindah ke neraka, neraka jadi sorga enggak? Ya. Yesus kalau pindah ke dunia orang mati itu jadi tempatnya orang hidup. Di mana Yesus ada, itu menjadi tempat sorga yang mulia. Demikian halnya saudaraku, ketika dia ada bersama dengan kita di lembah pemurnian itu, dia gak tinggalkan kita seorang diri. Dia masuk bersama kita. Dia berdiri di depan tungku itu dan mengawasi setiap detik proses yang kita sedang hadapi. Karena kita bukan sekedar ciptaan. Saya dan saudara, anaknya. Ada di antara Anda yang punya anak jalan di jalanan terus gak pernah dilihatin gitu? Tapi raja kita gak kayak gitu. Di dunia mungkin boleh ada orang bertanggung jawab. Tapi Yesus tengok kita lagi dilebur di lembah itu. Kenapa? Ini anak gua mesti tanggung jawab. Gak apa-apa dia sakit, tapi semua dalam kendaliku, kata Tuhan. Saudaraku, kenapa ini penting? Karena kerajaan Allah tidak pernah menghasilkan seorang pemimpin kerajaan di ruang yang nyaman. Enggak. Setiap nama besar di tokoh-tokoh Alkitab, mereka dilahirkan di lembah pemurnian. Dan lembah itulah yang membuat mereka diingat namanya. Tahu ingat cerita Musa, saudaraku? Musa bertemu dengan Tuhan bukan di istana Firaun. Musa ketemu Tuhan di sebuah padang belakang Midian. Ketika dia sendirian dan merasa hidupnya sudah berakhir. Kenapa? Dia lagi DPO. Tahu DPO? Daftar pencarian orang. Dia barusan bunuh orang Mesir. Firaun lagi kejar-kejar dia. Tepat dia lagi menggembalakan kambing domba milik mertuanya. Tuhan datang. YHWH. Aku adalah aku. Yakub bertemu Tuhan bukan dalam perjalanan sukses. Dia menuju Kanaan, tapi apa? Dalam kesendirian di malam hari. Ketika tidak ada seorang pun yang menemaninya, tidak ada orang yang bisa diandalkan. Ketika dia istirahat tidur di sungai Yabok, Tuhan bangunkan dia. Dan Tuhan bergulat dengan Yakub sampai fajar. Dan Yakub menang.
Yakub sedang dikejar-kejar oleh Esau kakaknya. Dia lagi ketakutan, lagi depresi, terintimidasi. Tapi di sungai Yabok, Yakub ketemu Tuhan. Saya ulang, engkau tidak pernah dibentuk di tempat yang nyaman. Enggak. Di tempat yang ekstrim Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat Rasul Paulus, namanya dulu Saulus. Dia menerima pewahyuan dari Tuhan waktu itu. Bukan di Yerusalem. Bukan di tempat sebagai peradaban kota yang terkenal pada masa itu. Paulus ketemu Tuhan. Pewahyuan tentang Tuhan. Semua hal yang dicerahkan Tuhan dalam hidupnya. Justru di sebuah tempat di Arabia. Di dalam kesunyian. Yang hampir-hampir kita nggak tahu apa-apa tentang tempat itu. Saya meyakini banyak di antara kita akan dipakai Tuhan suatu saat kelak. Gak hanya di rumah tangga kita. Menggembalakan karyawan-karyawan kita. Melakukan banyak hal dalam kehidupan saudara. Pertemuan yang paling transformatif. Bukan di tempat yang ramai dan nyaman. Pertemuan yang paling transformatif dengan raja itu di lembah yang paling sepi dan paling menyakitkan. Saudara tahu penulis kitab Wahyu, apokaliptik itu, bukan di istana didapatkan pewahyuan tentang eskatologis, tentang masa depan, enggak. Di Pulau Patmos. Dia sendiri, gak ada kawan, gak ada teman, dingin, sepi, gak ada rumah. Justru batu-batu, padang gurun yang kosong, yang gelap. Jangan bayangkan ada listrik, gak ada listrik waktu itu. Sepi, kayak gurun. Ya ada 1-2 batu, dia berlindung di situ. Tapi disitulah pengilhaman tentang akhir zaman itu diberikan kepada Rasul Yohanes. Di tempat yang dia gak ada kawan, yang paling sepi, dan merasa hidupnya itu udah stop. Jadi mari kita lihat ada sebuah gambar. Lihat di paling ujung. Kalau kita melihat problem kita dari point of view-nya raja kita. Maka raja bilang gini sama kita. Anak kebanggaanku. Pak Thomas ini suaminya Bu Feni, kata Tuhan. Kebanggaanku. Terus dia menganggap kita, kamu sedang dimurnikan nak. Apa yang dia lakukan? Dia awasi dan menyertai kita. Kita gak dibiarkan sendiri. Tuhan itu sertai saudara. Di air mata yang kamu keluarkan. Di dalam doa yang kamu tiap hari udah doa mungkin. Di dalam doa puasa. Di mana kamu itu udah berpuasa mungkin di situ. Dan dia maunya apa ujungnya? Pantulan karakter Kristus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Itu point of view-nya Tuhan ketika dia lihat lembah itu dalam hidup kita. Bagian yang terakhir. Ingat, lembah ini juga adalah mesbahmu. Abraham menemukan istilah yang baru, Jehovah Jireh. Itu ketika dia sedang mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Usia 100 tahun, ini anak lama baru dapat. Minta sama Tuhan. Lama sekali. Lalu dia bilang, persembahkan anakmu. Gak mudah. Apa yang paling dia banggakan, penerus keturunan, diminta sama Tuhan. Gak mudah saudaraku. Saya pun mungkin berpikir keras banget. Saya akan bilang, ini suara Tuhan apa enggak ya? Teman-teman gitu enggak? Ini kita doa lama gitu loh. Tuhan kasih anak. Udah gede. Terus Tuhan bilang, persembahkan anakmu. Semua kita akan sepakat, ini bukan suara Tuhan. Ini dari iblis. Masa Tuhan ambil lagi yang dia punya, yang dia sudah beri? Tapi dia taat. Tepat ketika dia hendak membunuh anaknya, mempersembahkan anaknya. Tiba-tiba anak domba tersangkut di sebuah pohon, di semak belukar itu. Disitulah Abraham belajar mengenal Tuhan yang gak kelihatan. Tuhan yang sifatnya roh yang gak kelihatan. Dia mencoba mendefinisikan Tuhan. Terus dia bilang, karena tiba-tiba ada domba nyangkut di situ.
Terus dia mendefinisikan Tuhan, Jehovah Jireh, Allah mencukupkan. Dari mana saya tahu Tuhan memenuhi kebutuhan saya? Ketika gaji saya waktu itu, ini bukan sekarang, jadi bukan sekarang saudara. Jangan bilang, oh Pak Janus lagi kere. Nggak. Ini 15 tahun yang lalu, sebelum saya join sama kalian. Gaji cuma 400.000, cicilan motor 578.000. Itu ketika kondisi ekstrim gitu, baru saya mengerti Jehovah Jireh. Ketika anak saya minta susu, tiba-tiba ada yang telepon, Bapak ada acara gak malam ini? Iya Ci, kenapa? Doain rumah saya Pak, ini baru kami bangun rumah, pendeta kami undang gak bisa datang, tiba-tiba sakit Pak, Bapak aja boleh gak? Ya namanya pelayanan kan, datang dong. Iya Ci, naik motor, gitu. Amin. Gak berharap apa-apa, namanya minta tolong. Pak, ada sedikit berkat dari kami. Terima waktu itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Pulang-pulang, cukup untuk seminggu. Saya baru tahu itu, kalau kita betul-betul mengalami kondisi itu loh. Kalau lagi berkelimpahan, tiba-tiba dikasih duit. Dia bilang, gue masih punya segini. Tapi kalau gue gak punya, tiba-tiba ada orang ngasih kepada kita dengan cara Tuhan. Tuhan mengajari saya, Jehovah Jireh. Terakhir, jadi lembah ini mezbah kita. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, ketika kita ada dalam lembah, kita rasakan api itu membakar kita. Sakit loh, gak enak. Kita masih bernafas nih, kita masih bisa rasa kalau dicubit sakit. Kita dikecewakan suami kita dikecewakan oleh pasangan kita, dikecewakan oleh anak-anak. Mungkin keluarga besar kita mengecewakan kita. Karena kita benar. Tapi kita memilih tetap berespon sesuai dengan firman. Kita semua adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita bisa rasa omongan orang itu sama kita. Kita bisa rasa betapa kita ini ngerasa sakit dalam hati kita. Kita pengen selesai udah loncat aja gua dari persembahan ini. Kan kita tadi menjadi korban persembahan. Loncat aja saya turun, ngapain lama-lama di sini, sakit bener. Kita bisa kok memilih itu. Tapi ketika saudara dan saya memilih tetap mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, Paulus bilang, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi catat ini, kita bisa sembah Tuhan di sini. Tapi ketika engkau memutuskan sembah Tuhan, sekalipun engkau dikecewakan orang, sahabatmu, pasanganmu, engkau tetap mengutamakan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ketika kita menghadapi lembah itu saudara, jangan keluar. Bukan karena dia gak peduli, tapi karena Tuhan kita melihat sesuatu di dalam dirimu yang dunia ini belum pernah lihat. Dan proses itu akan stop, akan selesai hanya ketika Kristusnya sudah muncul dalam kehidupan kita. Jadi tetap bersuka cita. Tetap untuk punya paradigma. Oh, yang aku alami ini hanya sementara ya. Aku gak boleh berhenti, aku gak boleh stop gitu. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita sudah melihat lembah ini dalam 3 perspektif tadi. Dari diri kita, dari musuh kita, dan dari raja kita. Katakan kepada iblis, iblis, seranganmu keras. Tapi itu menjadi bukti kalau aku ini berbahaya untuk kamu. Kepada dirimu sendiri kamu katakan, aku memilih percaya bukan karena aku mengerti semua yang terjadi, tapi karena aku mengenal rajaku. Rajaku merencanakan yang indah di lembah pemurnian ini.
Dan kepada raja itu, saudara harus mengatakan, Tuhan, di atas kesakitan di mezbah ini, aku tunduk. Aku taat kepada semua prosesmu. Karena wajahnya gak pernah dilalukan dari kita. Aku gak akan keluar Tuhan dari proses ini. Aku bertahan. Aku tidak akan turun sebelum Engkau muncul dalam kehidupanku dan wajahmu aku munculkan ke dunia ini. Karena lembah ini bukan akhir. Lembah ini awal di mana Tuhan akan memakai saudara.